Bapak Ibu hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin undangan juga yang lainnya, untuk tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kembali kami informasikan bahwa acara ini disiarkan secara langsung melalui live streaming di akun YouTube Pemerintah Provinsi Bali dan RRI Denpasar. Serta TVRI ini juga siaran langsung secara nasional. Baik, jadi TVRI juga ada live ya. Jadi live secara nasional. Live secara nasional. Ya, baik, jadi ada 3, ada akun YouTube Pemerintah Provinsi Bali bisa disaksikan. Untuk Universe, Laksmi Syari Deneso adalah Putri Indonesia 2022 dan ini adalah kali pertama untuk Bali memenangkan mahkota utama Borobudur Merah di ajang Putri Indonesia. Selanjutnya dia juga akan mewakili Indonesia pada pemilihan Miss Universe. Rakyat Bali dalam rangkaian acara pembukaan dan pelepasan pawai Pedaya serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan rahayu. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang kami hormati Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster, Wakil Gubernur Bali beserta Ibu Cokputri Haryani Ardana Sukawati, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, FKPD Provinsi Bali, yang kami hormati Bupati Wali Kota Sebali, dan Bapak Ibu hadirin pecinta seni yang berbahagia. Hadirin undangan yang kami hormati, rangkaian acara siang hari ini kita awali dengan laporan Gubernur Bali. Kepada Bapak Wayan Koster, disilakan.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor DS Haji Muhammad Tito Karnavian. Tepuk tangan untuk beliau. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Tepuk tangan untuk beliau. Ratu Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa, Pemayun Sane Banget Subakin Citiang, Yang Mulia Konsul Jenderal Negara Sahabat, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, Wakil Gubernur Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Ketua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor DS Haji Muhammad Tito Karnavian, dan undangan lainnya, izinkan kami mengucapkan selamat datang di Bali, Pulau Dewata, the Island of Gods yang menjadi kebanggaan kita bersama. Kami pemerintah daerah dan masyarakat Bali sungguh berbahagia atas perkenan Bapak Menteri Dalam Negeri beserta undangan sekalian dapat menghadiri acara pembukaan sekaligus pelepasan payet air atau pawai serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali merupakan konsistensi dan komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam mengharusutamakan kebudayaan sebagai haluan pembangunan Bali dengan visi Nangun Satke Tilok ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pesta Kesenian Bali tahun 2022 ini mengangkat tema Danu Kerti Uluning Amarta, mengandung makna memuliakan air sebagai sumber kehidupan, menyajikan 8 materi pokok yaitu payet air atau pawai, reka sedana atau pergelaran, ganda rupa atau pameran, utsawa atau parade, bimbakara atau lomba, kriya loka atau loka karya, widyatula atau sarasehan, dan adi sewaka nugraha atau penghargaan pengabdi seni. Pesta Kesenian Bali berlangsung selama sebulan penuh, akan ditutup pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Payet air atau pawai merupakan prosesi dan atraksi seni budaya yang mengilustrasikan tema Danu Kerti dengan kekayaan, keunikan, dan keunggulan masing-masing kota kabupaten di Bali. Pada tahun ini menampilkan 24 komunitas mewakili pemerintah kota, kabupaten sebali, lembaga pendidikan menengah dan tinggi, serta BUMN dan BUMD, melibatkan lebih dari 2.400 orang seniman. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Banyaknya komunitas yang berpartisipasi dalam pawai, walau dengan biaya swadaya, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat mengikuti Pesta Kesenian Bali seiring pandemi COVID-19 di Bali yang sudah landai dan stabil. Atas nama pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menjadikan acara payet air Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 semakin berkualitas dan sangat semarak. Bapak Menteri, undangan dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya, kami memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 ini. Atas perkenan Bapak, kami mengaturkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan ikuti bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang mewakili Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka Pesta Kesenian Bali ke-44 dan melepas peda air pawai Pesta Kesenian Bali ke-44. Dengan hormat, disilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sedianya berkenan untuk hadir, namun karena ada tugas-tugas negara yang penting, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili membuka acara yang sangat penting ini, yaitu Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022. Setelah lebih kurang kita 2 tahun terdampak pandemi, kita tahu bahwa tahun 2020 dilaksanakan secara online, tahun 2021 secara hybrid, dan hari ini Bapak Presiden, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur dan ke semua pihak sehingga dapat terlaksananya acara secara langsung fisik masif tahun 2022. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang kami hormati, terima kasih dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, pimpinan DPRD, kemudian anggota Forkompinda, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Jati, para bupati, wali kota, dan para senior, tokoh-tokoh, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin sebutkan satu persatu. Apresiasi yang sangat tinggi pada kita semua, karena acara ini hanya dapat berlangsung ketika kita cukup confident bahwa pandemi COVID-19 sudah relatif terkendali di Bali. Saya secara pribadi sebagai Menteri Dalam Negeri yang ikut dalam Satgas penanganan pandemi COVID selalu melihat dan kemudian mendampingi Bali, karena salah satu dampak yang paling terdampak di Indonesia adalah Bali, karena banyak revenue yang berasal dari sektor pariwisata, dan sektor pariwisata merupakan salah satu yang terpukul. Kita melihat bagaimana tahun 2020 turis-turis yang kurang, hotel yang sepi dan lain-lain, restoran, kita semua merasakan itu. Tapi berkat kerja keras Bapak Gubernur dan seluruh tokoh, seluruh stakeholder di Bali, sehingga akhirnya pandemi COVID dapat terkendali dengan baik. Itu ditandai dengan misalnya dengan vaksinasi. Vaksinasi di Bali adalah salah satu vaksinasi yang tercepat di Indonesia. Sampai saya minta daerah-daerah lain untuk belajar ke Bali. Kenapa? Ada sistem Banjar. Semua berbasis Banjar. Sehingga vaksinasi tahap sama, tahap kedua sangat cepat. Dan bahkan beliau membuat survei serologi antibody. Ternyata tingkat antibody masyarakat Bali sudah tinggi, lebih dari 90%. Kalau ada kasus, ada, tapi relatif terkendali. Low case doesn't mean no case. Oleh karena itu tetap waspada. Dan saya menyampaikan apresiasi juga kepada Pak Gubernur, karena disiplin protokol masih tetap, terutama pemakaian masker masih kita lihat, terutama di tempat-tempat yang rawan. Kemudian vaksinasi booster ketiga yang menjadi target pemerintah tertinggi adalah Bali, 70%. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuat semua aktivitas menjadi
kembali seperti sebelum pandemi. Dan Pesta Kesenian Bali yang ke-24 tahun 2022 ini merupakan monumen penting untuk kembalinya ekonomi dan pariwisata Bali. Kita tahu bahwa Bali kaya dengan seninya, bertahan lama. Acara pesta kesenian yang ke-44, 4 dasawarsa, menghasilkan kelestarian budaya, para seniman bahkan menjadi maestro yang bukan hanya bermain di tingkat lokal, nasional, bahkan maestro internasional. Oleh karena itu, atas nama Bapak Presiden kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada sekali lagi Gubernur dan semua pihak yang telah berani dan sekaligus mudah-mudahan sukses melaksanakan acara ini. Pada tahun ini temanya adalah mengenai air. Danu Kerti Kuluning Amreta, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Saya pikir tema yang tepat karena air memang adalah sumber kehidupan kita. Di dalam tubuh kita sendiri, individu kita, penelitian mengatakan 55% wanita itu terdiri dari air. Laki-laki, nah ini laki-laki itu 60%. Saya juga bingung kenapa kok beda laki-laki perempuan. Katanya menurut penelitian karena wanita lebih banyak lemaknya daripada laki-laki gitu. Artinya kalau nggak ada air, ya kita wafat gitu. Nah kemudian air juga saya kira kita semua paham, kalau nggak ada air ya hidup kita. Untuk tanaman dan untuk kehidupan binatang dan lain-lain semua memerlukan air. Kita perlu air. Tapi sebaliknya kalau kita salah treatment kepada air, ini juga bisa menjadi sumber bencana. Air yang kotor itu akan membuat jadi sumber penyakit. Salah treatment air menjadi bencana yang luar biasa. Tanah longsor, banjir bandang, bahkan air pun bisa memberikan punishment, hukuman kepada kita yang bisa merusak massal. Bayangkan tsunami besar, hancur, ribuan orang bisa meninggal. Oleh karena itu, memuliakan air sebagai sumber kehidupan sekaligus juga agar menjadi kawan dan tidak menjadi bencana, ini perlu kita terus dengungkan. Dan pada Pesta Kesenian Bali ini, saya paham bahwa para maestro, para seniman Bali berupaya merangkai semua kreativitasnya dalam rangka untuk memuliakan air. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita juga menyampaikan apresiasi karena Pesta Kesenian Bali tidak hanya diisi oleh seni-seni dari Bali. Bali adalah Indonesia dan Indonesia adalah Bali. Maksudnya apa? Bali adalah bagian dari Indonesia. Tapi Indonesia tanpa Bali menjadi hampa. Kenapa? Karena seni yang luar biasa, sumber revenue, pemasukan. Kalau ada istilah ibu kota politik ekonomi Jakarta, dan kalau nanti IKN, ibu kota negara, nanti pindah ke Kalimantan, kita optimis setelah ini berlangsung, maka Jakarta menjadi ibu kota ekonomi, IKN di Kalimantan menjadi ibu kota politik, maka ibu kota turisme pariwisata adalah Bali. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang, saat ini sedang berlangsung pembahasan di DPR mengenai sejumlah undang-undang provinsi. Salah satunya undang-undang provinsi Bali. Karena undang-undang yang lama itu masih Bali Nusra, udah pecah. Bali, NTB, NTT. Harus dibuat undang-undang sendiri-sendiri. Nah, salah satu memang dari para tokoh
Bapak Gubernur, DPR, DPD semua meminta agar adanya pengakuan budaya tradisi Bali. Pada kesempatan baik ini, sebentar lagi ada pembahasan. Saya selaku Menteri Dalam Negeri yang diperintahkan oleh Bapak Presiden mewakili pemerintah untuk membahas undang-undang ini akan memperjuangkan pasal khusus untuk pengakuan budaya, tradisi, dan seni Bali. Ini penting supaya apa? Supaya budaya, tradisi, dan seni di Bali dapat terlindungi dari arus modernisasi, termasuk kebijakan pusat yang mungkin dapat menggerus budaya, seni, dan tradisi Bali. Akhirnya, sekali lagi atas nama Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, saya dengan Bapak Menparkeran, Bapak Sandiaga merasa bangga untuk hadir di sini, dan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, saya membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Terima kasih, matur suksma. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membuka Pesta Kesenian Bali ke-44 dan terakhir ditandai dengan pemukulan gong beri. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bali beserta Ibu Putri Tosa. Kami juga mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan mendampingi pemukulan gong beri.